Penyebab kenapa China dan Taiwan bermusuhan bisa dibagi tiga, yaitu akar konflik, status negara atau wilayah, dan segi hubungan kedua pihak. China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan ingin merebutnya kembali dengan paksa jika perlu. Sedangkan orang Taiwan menganggap pulau mereka memiliki pemerintahan sendiri sebagai negara terpisah. Halo geng, saya Alfian. Apa kabar kalian nih geng? Bertemu lagi dengan channel Perahu Sejarah. Kali ini kita akan membahas 3 fakta kenapa China dan Taiwan tidak akur nih geng. Nah, bagaimanakah fakta-faktanya geng? Yuk langsung kita bahas, tapi sebelum itu, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya, dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas geng di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Alasan kenapa China dan Taiwan bermusuhan juga dapat ditelusuri ke Perang Saudara Cina antara tahun 1927 hingga 1949 yang berakhir dengan larinya pasukan nasionalis Kuomintang atau KMT pimpinan Chiang Kai-shek ke pulau seberang selatan Taiwan, lalu mendirikan Republic of China atau ROC. Kini, dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang, orang-orang Taiwan menganggap wilayah mereka berdemokrasi, terlepas dari apakah kemerdekaannya dideklarasi secara resmi atau tidak. Dikutip dari BBC, berikut adalah 3 faktor kenapa China dan Taiwan bermusuhan. Pemukim pertama yang diketahui di Taiwan adalah orang-orang suku Austronesia yang diperkirakan berasal dari Cina Selatan modern. Pulau ini tampaknya kali pertama muncul dalam catatan Cina pada 239 Masehi ketika seorang kaisar mengirim pasukan ekspedisi untuk menjelajahi daerah tersebut. Hal itulah yang kemudian digunakan Beijing untuk mendukung klaim teritorialnya. Setelah pendudukan Belanda yang relatif singkat antara tahun 1624 hingga 1661, Taiwan diperintah oleh dinasti Qing Cina dari 1683 hingga 1895. Sejak abad ke-17, sejumlah besar migran mulai berdatangan dari Cina yang seiring kali melarikan diri dari kekacauan atau kesulitan. Kebanyakan dari mereka adalah orang Cina Hoklo dari Provinsi Fujian atau sekarang dikenal Fukien, atau Cina Hakka, sebagian besar dari Guangdong. Keturunan dari kedua migrasi ini sekarang merupakan kelompok demografis terbesar di Taiwan. Pada tahun 1895, Jepang memenangi Perang Sino-Jepang pertama dan pemerintahan Qing harus menyerahkan Taiwan ke Jepang. Akan tetapi, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang telah diambilnya dari Cina itu. Republik Cina sebagai salah satu pemenang perang akhirnya mulai memerintah Taiwan dengan persetujuan sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, Perang Saudara Cina pecah dan pasukan Chiang Kai-shek saat itu dikalahkan oleh tentara komunis Mao Zedong. Chiang Kai-shek beserta sisa-sisa pemerintahan Kuomintang dan pendukung mereka yang berjumlah sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949. Kelompok yang disebut orang Cina daratan ini mendominasi politik Taiwan selama bertahun-tahun, meskipun hanya mencakup 14% dari populasi. Chiang Kai-shek lalu mendirikan pemerintahan di Taiwan yang dipimpinnya selama 25 tahun. Putra Chiang Kai-shek yaitu Chiang Ching-kuo kemudian mengizinkan lebih banyak demokratisasi setelah berkuasa. Dia mendapat perlawanan dari orang-orang lokal yang membenci pemerintahan otoriter dan berada di bawah tekanan dari gerakan demokrasi yang berkembang. Selanjutnya, Presiden Lee Teng-hui yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Taiwan memimpin perubahan konstitusi yang akhirnya membuka jalan bagi terpilihnya presiden non-KMT pertama di pulau itu, yakni Chen Shui-bian pada tahun 2000.
China sangat membenci Li karena dia sering mendeklarasikan Taiwan sebagai negara merdeka. Tidak ada kesepakatan tentang status Taiwan, apakah diakui sebagai negara atau tidak. Taiwan memiliki konstitusinya sendiri. Para pemimpinnya dipilih secara demokratis dan mempunyai sekitar 300.000 tentara aktif dalam angkatan bersenjata. Klaim Chiang Kai-shek awalnya mewakili seluruh Cina yang ingin didudukinya kembali. Taiwan sempat menduduki kursi Cina di Dewan Keamanan PBB dan diakui banyak negara barat sebagai satu-satunya pemerintahan Cina. Akan tetapi, pada tahun 1970-an, beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintahan Taipei tidak dapat lagi dianggap sebagai perwakilan sejati dari ratusan juta orang yang tinggal di Cina daratan. Pada tahun 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing dan pemerintahan Taiwan dipaksa keluar. Tahun 1978, Cina mulai membuka perekonomiannya kepada dunia. Amerika Serikat yang melirik peluang perdagangan dan kebutuhan mengembangkan hubungan, secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada tahun 1979. Sejak itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan Republic of China atau Taiwan secara diplomatis turun drastis menjadi sekitar 15 negara. Sekarang, meskipun memiliki semua syarat negara merdeka dan sistem politik yang berbeda dari Cina, status hukum Taiwan tetap tidak jelas. Hubungan kedua negara mulai membaik pada tahun 1980-an ketika Taiwan melonggarkan aturan tentang kunjungan dan investasi di Cina. Pada tahun 1991, Taiwan menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat Cina atau RRC telah berakhir. Cina pernah mengusulkan opsi satu negara, dua sistem, yang katanya akan memungkinkan otonomi signifikan bagi Taiwan jika setuju berada di bawah kendali Beijing. Sistem ini berhasil mengembalikan Hong Kong ke Cina pada tahun 1997. Namun, Taiwan menolak tawaran itu dan Cina bersikeras bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah. Pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden yang membuat Beijing khawatir. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik atau DPP, secara terbuka mendukung kemerdekaan. Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Cina mengesahkan undang-undang anti pemisahan yang menyatakan hak Cina untuk menggunakan cara tidak damai terhadap Taiwan jika mencoba untuk memisahkan diri dari Cina. Chen digantikan oleh Ma Ying-jeou dari KMT pada tahun 2008 yang mencoba meningkatkan hubungan melalui perjanjian ekonomi. 8 tahun kemudian, pada 2016, terpilih Presiden Taiwan saat ini, Tsai Ing-wen, yang sekarang memimpin DPP dan condong pada kemerdekaan. Hubungan semakin meruncing pada 2018 ketika Beijing meningkatkan tekanan pada perusahaan internasional. Jika mereka tidak mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari Cina di situs webnya, Cina mengancam akan memblokirnya dari bisnis di negaranya. Pada tahun 2020, Tsai Ing-wen memenangi masa jabatan kedua dengan memecahkan rekor 8,2 juta suara. Perolehan ini dipandang sebagai penghinaan terhadap Beijing, sehingga menjadi alasan lain kenapa Cina dan Taiwan bermusuhan. Nah, itulah geng, 3 penyebab kenapa Cina dan Taiwan tidak pernah akur, walaupun mereka dulunya adalah satu wilayah yang sama. Next video enaknya kita bahas apa lagi nih geng? Coba tulis di kolom komentar. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata,
salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama Perahu Sejarah. Bye!